come from above. Datang dari atas. Semua yang baik dan sempurna itu datang dari Bapa kita yang di atas. Jadi taruh dalam pikiran sahabat RPK, kalau hari ini kita sakit, berpikir bahwa Tuhan itu baik. Kalau melalui sakit itu lalu kita pindah alamat, kata Billy Graham. Billy Graham bilang, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong jangan diberitakan saya meninggal ya, tapi beritakan saya pindah rumah. Karena hari-hari ini kita harus doakan buat begitu banyak saudara-saudara kita yang sedang sakit. Dan anehnya di seluruh dunia sakitnya sama, yaitu pandemi COVID-19 ini. Sakitnya sama. Bahkan kemarin saya tuh catat, teman yang saya kenal 111 orang. Wow, 111. Jadi yang saya kenal ya, bukan yang saya hanya tahu namanya, tapi yang kenal. Seperti saya kenal Pastor Dr. Toto Dirgantoro dan Pastor Dewi Dirgantoro, Master of Art. Bukan hanya, jadi kenal seperti ini, bukan hanya tahu. 111 diaken, majelis, dan teman pendeta. Nah, sudah pula mendahului kita semua. Jadi kita pasti will meet again in heaven, ya, ketemu di surga. Nah, yang sakit kita doakan untuk sembuh. Yang sehat, sudahlah, ini ucapan syukur yang luar biasa. Saya bisa ada di studio Radio Pelita Kasih dan preaching the gospel and the truth. Ini adalah anugerah Tuhan. Ini luar biasa. Ya, one day at the time kita akan kembali ke rumah Bapa di surga. Tapi kalau kita hari ini sehat, sahabat RPK, saya Hans Jefferson, sujud, ucapkan syukur buat kesehatan kita. Ya. Nah, how much more? Betapa lebih lagi Bapa kita yang baik. Apa artinya? Artinya begini. Hanya orang yang bertumbuh secara dewasa dan dia mengenal Bapa di surga dengan sungguh amat baik, baru dia berkata, semua yang Bapa berikan adalah yang terbaik. Nah, Bapa yang jahat di dunia ini saja tahu beri yang baik buat anak-anaknya, apalagi Heavenly Father, apalagi Bapa kita yang di surga. Ini jangan jadi konsep ya, tapi ini adalah pengenalan kita. Bapakku baik dan memberikan yang terbaik. Ke bahasa Ibraninya Tova atau Tov, itu high quality. Tidak ada yang lebih baik lagi dari itu. Makanya kan perfect gift, pemberian yang sempurna. Nah, sempurna di atas sempurna sudah tidak ada lagi. Nah, itu studi yang pertama. Pastor Dewi Dirgantoro, Master of Art. Nah, studi yang kedua adalah di dalam Injil Lukas 18 ayat 1, Yesus Kristus, Adonai Yeshua HaMashiach, memberikan perumpamaan atau kisah itu tentang doa. Nah, Lukas 18 ayat 1 itu kan dimulai dengan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu ya. Seperti Pastor Dewi Dirgantoro, emang kan lifestyle-nya kan doa itu ya. Buka Facebook-nya doa, buka IG-nya doa, buka YouTube-nya doa lagi ya. Lama-lama sahabat RPK lihat Pastor Dewi doa dan Anda tidur ya. Tapi tidak begitu, semua on fire ya. Nah, di situ diceritakan begini. Di satu kota ada seorang hakim. Saya tidak baca semua kan, ini kan renungan ya. Tapi juga ada seorang janda. Janda ini bermasalah secara hukum. Lalu dia datang kepada hakim untuk hakim ini membela perkaranya. Hakimnya tolak. Janda, meucien, tidak punya duit. Buat apa? Besok datang lagi. Janda ini datang lagi. Ditolak lagi. Jandanya datang lagi. Ditolak lagi. Datang lagi, ditolak lagi, datang lagi, diusir. Nah, ternyata dalam Lukas 18 ceritanya begini. Hakim ini adalah satu, tidak takut Tuhan dan tidak menghormati manusia manapun. Jadi jahatnya luar biasa. Jadi
Hakim ini tidak takut Tuhan dan tidak menghormati manusia manapun. Jadi dia orang jahat. Tapi janda datang lagi. Lalu hakim ini berpikir dalam hatinya, dia menyusahkan aku. Daripada dia menyusahkan aku membenarkannya, memenangkan perkaranya. Nah, ini Yesus Kristus, Yeshua Masiah yang mengangkat cerita ini. Lalu maka firman berkata, wah ini cerita yang luar biasa. Di dalam Injil Lukas pasal 18 itu, wow, ayat yang ke-7 berkata, kalau hakim yang jahat, yang tidak takut Tuhan, tidak menghormati manusia saja bisa menolong janda ini, how much more, betapa lagi Elohim kita, Bapa kita yang di sorga. Nah, tapi itu tadi datang lagi. Ini sahabat RPK satu kali datang terus nggak datang lagi. Nah, itu masalah. Itu janda datang lagi terus ya. Dia datang lagi, doa lagi, sampai hakim yang jahat itu, yang tidak takut Tuhan, tidak menghormati siapapun, mengabulkan permintaannya. Bisa melakukan itu ya. How much more, betapa lagi Bapa kita yang di surga. Ayo doa. Dan ingat, kita doa itu under grace. Ya, doa kalau tidak under grace jadi syarat. Tapi kalau doa under grace itu artinya relationship. Jadi gini, doa di dalam perjanjian lama itu syarat. Harus syarat. Nah, tapi kalau doa under grace, kita kan anaknya Bapa. Itu jadi relation. Ya, oke. Nah, ada dua hal lagi yang menegaskan tentang bagaimana doa kita dijamin dijawab, kita terima. Dijamin dijawab ya. Ya. Yang pertama adalah Yohanes pasal 15 ayat 7. Yohanes 15 ya. Kalau kita in Christ dan firman-Nya inside di dalam saya. Jadi kita di dalam Kristus dan firman-Nya di dalam kita, minta apa saja diberikan. Nah, ini kan luar biasa. Tapi kita harus ada firman di sini. Itu berarti begini. Kita minta bukan lagi kita, tetapi firman. Kan begitu. Jawaban doa adalah Tuhan menggenapi firman. Jadi Tuhan menggenapi firman yang ada di dalam saya. Bukan Tuhan menggenapi doa rekayasa pikiran saya. Bukan. Jadi ini dalam ya. Jadi kalau kita doa itu Tuhan menggenapi firman yang di dalam saya. Kalau firman yang di dalam saya berkata, oleh bilurnya saya sembuh. Nah, itu yang dijawab karena firman di dalam saya. Firman di dalam saya adalah Yahweh Jireh, Tuhan menyediakan, itu yang digenapi. Jadi bukan firman saya baca di dalam kitab suci yang tertulis, itu bukan. Tetapi yang tertulis itu harus ada di dalam saya. Lalu sorga Tuhan menggenapi firman yang di dalam saya. Artinya sahabat, doa jangan di luar kitab suci ya. Doa harus saya dengan firman. Nah, yang kedua tentang jaminan doa. Tadi kan how much more, 2 poin kan. Sekarang jaminan dari doa. Itu yang pertama, artinya firman di dalam kita. Nah, yang kedua adalah Injil Matius pasal 18. Kita semua sudah tahu itu ya. Injil Matius pasal 18 ayat 17-18 itu kan tentang apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Ya, itu doa kan? Ya. Tetapi Injil Matius itu juga berkata bahwa ayat 19 berkata bahwa kalau kita doa, Injil Matius, kita tidak hanya mengikat, saya ikat di bumi terikat di surga, ya toh?
Tapi ada satu kata yang orang-orang Kristen kadang tidak memperhatikan. Jikalau dua orang sepakat. Oke. Nah, kita kadang hanya mengklaim, kita mendeklarasikan, itu tidak salah, ya. Boleh-boleh saja kita mengucapkan, itu tidak salah. Tetapi yang kita lupa adalah sepakat. Sepakat ya. Nah, jika di dunia ini ada dua orang sepakat itu apakah setuju? Ayo kita doa untuk negara, kita doa buat Indonesia, kita doa buat gereja. Lalu yang lain bilang, yuk saya ikut doa. Boleh itu dengan kata-kata, tapi sepakat itu yang pertama adalah di dalam roh. Di dalam roh. Rohnya Pastor Dewi, rohnya Pastor Hans Jefferson, sepakat dulu. Jadi berarti dua kekuatan spiritual. Satu, dua. Iman saya dan iman Pastor Dewi mesti to be one. Jadi kekuatan saya separuh, kekuatan Pastor Dewi separuh. Dua kekuatan ini jadi satu untuk menggempur satu masalah. Finish. Selesai. Nah, tetapi kata sepakat itu juga berarti saya Hans Jefferson dan Pastor Dewi Dirgantoro sepakat dengan Tuhan. Nah, jadi sepakatnya kita, tetapi juga sepakat dengan Tuhan. Maka under grace semua perkara besar pasti terjadi. Amin. Sahabat RPK, kalau ingin pelayanan doa langsung dengan saya, silakan hubungi 0816 1993 752. 0816 1993 752. Shalom. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa ya, sahabat RPK, kita diberkati dengan firman Tuhan. Renungan kita pagi hari ini luar biasa. Terima kasih Pastor Hans. Kiranya kita semua mengaminkan kita punya Bapa di sorga yang sangat baik, yang sangat luar biasa. Haleluya.